Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala Rahmawati dari Prodi Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar bahasa untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Belajar Bahasa dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwatiningsih. Baik, langsung saja. Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya. Penggunaan teori penting kiranya dalam menelaah suatu masalah atau fenomena yang terjadi sehingga fenomena tersebut dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis. Di sini juga ada teori menurut Masri Sinarimbun dan Sofyan Effendi. Dalam buku Metode Penelitian Sosial mengatakan teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Yang selanjutnya, belajar. Belajar adalah proses yang membuat kita mengetahui hal-hal baru, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Di sini juga ada belajar menurut Margaret Gradler 1994. Belajar adalah proses yang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap sehingga peserta didik dapat mengetahui hal-hal yang baru dan dapat meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengubah dan tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar, dan dari kurang baik menjadi baik. Selanjutnya, bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, sosialisasi, berekspresi, dan menyampaikan suatu hal yang dapat dimengerti dan dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Teori belajar bahasa adalah gagasan-gagasan tentang pemerolehan bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung tentang berbagai macam teori mengenai belajar bahasa. Ada banyak sekali teori mengenai belajar bahasa, di antaranya adalah teori belajar behaviorisme, nativisme, kognitivisme, fungsional, konstruksivisme, humanisme, dan sibernetik. Baik, yang pertama, teori mengenai belajar bahasa. Behaviorisme. Teori behaviorisme menurut John B. Watson mengemukakan sebuah teori konspirasi mengenai sebuah teori belajar manusia. Yang selanjutnya ada teori nativisme atau mentalistik, berbeda dengan kaum behavioristik. Kaum nativistik atau mentalistik berpendapat bahwa pemerolehan bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. Nah, yang selanjutnya teori kognitivisme. Jika pendekatan kaum behavioristik bersifat empiris, maka pendekatan yang dianut golongan kognitivistik lebih bersifat rasionalis. Terus, yang selanjutnya teori fungsional atau interaksionis. Bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga keperluan terhadap diri sendiri dengan manusia. Teori konstruktivisme. Berbagai tokoh ahli konstruktivisme Piaget dan Levinsky menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka menggandakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk memperoleh pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Yang selanjutnya, teori humanisme. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.